Lanjut ya. Poin yang ketiga, adanya proses mutasi. Nah, sebetulnya poin yang ketiga itu tidak selalu tepat ya, Dek. Mutasi itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Kalau terjadi mutasi, maka ada resiko kemungkinan terjadinya suatu penyakit. Kalau tidak ada mutasi berarti normal atau sehat. Tetapi terutama pada virus ya, kalau pada virus itu selalu ada mutasi. Contoh misalnya, hari ini ada bersin-bersin, ada nggak kemungkinan, flu ya, sakit flu, ada nggak kemungkinan 1 bulan lagi kena flu? Ada, ketika apa? Sistem imunnya lagi drop. Artinya virus RNA ataupun virus DNA itu bertebaran di mana-mana. Kalau sistem imun kita sehat, maka kita bisa menangkal, nggak ada infeksi. Tapi kalau sistem imun kita drop, maka ada kemungkinan kita akan terinfeksi. Artinya berarti apa? Load virus di ruangan ini atau load virus di lingkungan kos atau di lingkungan kampus itu tetap ada dan itu bertebaran. Tergantung dari sistem imun kita. Karena karena sel-sel tubuh kita tidak mudah bermutasi dibandingkan DNA pada virus. Virus itu deh kalau udah kena kalian, besok akan kena kalian lagi kalau dia sudah mengalami perubahan genetik. Jadi nggak mungkin di waktu yang bersamaan, di waktu yang berbeda, kalian akan diinfeksi oleh virus yang sama. Itu nggak mungkin. Karena harusnya kalian sudah punya booster, kalian sudah punya antibody. Jadi nggak mungkin virus yang sama itu akan menginfeksi kalian dan membuat kalian sakit lagi, itu nggak mungkin. Yang ada adalah virus atau bakteri itu sudah mengalami mutasi sehingga bisa menginfeksi kalian karena jenis materi genetiknya sudah berbeda dibandingkan yang lama. Kalau udah punya antibody, dia kan booster aja, jadi nggak perlu sampai menginfeksi. Kalau sampai jatuh sakit lagi, menginfeksi lagi, berarti itu sudah jenis virus yang berbeda. Oke, jadi poin nomor 3 ini tidak selalu ya. 1 dan 2 pasti, poin 3 tidak selalu. Sebetulnya kata-katanya boleh diganti. Ada kemungkinan terjadi proses mutasi. Karena mutasi pun tidak selalu memberikan efek negatif ya. Kalau dia mutasinya mutasi titik, perubahan kodon tidak selalu diikuti dengan perubahan asam amino, itu nggak apa-apa. Jadi kodonnya itu beda, tapi menghasilkan sama-sama fenilalanin, nggak masalah, karena sama-sama asam amino fenilalanin, nggak masalah ya dek. Jadi mutasi belum tentu mengakibatkan suatu penyakit tertentu. Kalau mutasinya hanya mutasi titik atau mutasi yang tidak menghasilkan asam amino yang berbeda, itu nggak masalah. Yang beda adalah ketika mutasi itu terlalu ekstrim, akhirnya protein yang dihasilkan itu berbeda dari yang seharusnya. Nah, itu yang bisa menyebabkan mutasi. Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan karena mutasi ini rata-rata adalah penyakit-penyakit degeneratif. Contohnya apa, Nak? Cancer ya. Cancer jenis apapun, breast cancer, nasofaring, ovarium, prostat dan lain-lain. Itu pasti tidak bukan karena adanya proses mutasi sel. Kapan orang mengalami mutasi? Bisa pada saat dilahirkan, bisa pada saat pertumbuhan masa balita ya, bisa juga pada saat dewasa, bisa juga pada saat lansia. Tergantung karsinogennya itu di-trigger kapan. Apakah adik-adik pernah menemui anak-anak dengan leukemia? Pernah ada ya? Apakah mereka sampai dewasa? Rata-rata tidak. Adik-adik yang kena leukemia itu sifatnya letal, jadi sangat mematikan. Rata-rata tidak sampai dewasa mereka sudah meninggal. Maka jarang sekali kita menemukan kasus leukemia pada orang dewasa. Jarang sekali, hampir seperti tidak mungkin gitu. Walaupun ada yang memang pegarulah dia sembuh ya.
Tapi jarang yang kita temui di kasus orang dewasa. Kenapa? Karena nggak sampai dewasa deh, letal. Di usia anak-anak sudah meninggal. Tapi beda cerita dengan kanker payudara atau kanker ovarium. Nah itu rata-rata dialami oleh mereka-mereka yang sudah menopause. Ya, sudah menopause karena ada perubahan kadar hormon yang sangat signifikan pada wanita-wanita menopause. Apa hormon estrogennya udah nggak diproduksi lagi ya, progesteron juga nggak diproduksi lagi, jadi langsung hilang itu hormonnya, terjadi perubahan seluler yang sangat signifikan. Nah kebanyakan kasus wanita-wanita menopause itu menderita penyakit kanker ovarium atau kanker payudara. Nah sekarang trennya menopause kalau zaman dulu 60 tahun ya, 60 tahun, 70 tahun itu menopause. Kalau sekarang deh 40 tahun, 50 tahun orang sudah menopause. Perempuan itu semakin ke sini usia menopausenya semakin maju. Bukan lagi 50 60, tapi mendekati range 40 sampai dengan 50. Tentu banyak faktor ya, pola hidup dan lain-lain. Lanjut ya. Nah, sebelum sampai ke sel, kita perlu tahu dulu komponen. Tadi kan sel itu struktur unit fungsional terkecil. Apa saja penyusun sel? Organela. Apa penyusun organela? Makromolekul. Apa itu makromolekul? Contohnya karbohidrat, lipid, protein, itu makromolekul. Plus dibantu oleh beberapa mineral ataupun vitamin penyangga, ya. Nah, supramolekul atau makromolekul tadi disusun oleh monomer. Apa itu monomer? Contoh, kalau protein berarti monomernya asam amino. Kalau karbohidrat berarti monomernya adalah glukosa. Kalau lipid berarti monomernya asam lemak dan gliserol. Monomer itu adalah komponen penyusun makromolekul. Tergantung molekul yang mana. Kalau protein tadi terdiri dari asam amino, kalau lipid terdiri dari asam lemak dan gliserol, kalau karbohidrat penyusunnya adalah glukosa. Nah, setiap monomer itu disusun oleh suatu unsur. Ada berapa unsur? Banyak. Apa jembatan keluar bayinya kalau masih ingat? Pernah belajar, kalau sekarang masalahnya di SMA itu sudah digolongkan biologi sendiri, kimia sendiri gitu ya dek? Iya. Nggak semua dapat ya? Nggak semua dapat. Spesifik ya? Jadi IPA-nya itu IPA biologi, IPA kimia, IPA fisika gitu ya? Hanya ngambil salah satu. Betul semua. Oh, semua berarti kalau semua aman. Jadi kan sudah dapat golongan unsur itu ya dek. Bebek, mangan, cacing, serem banget rasane. Apa itu? BE. Oke, apa lagi? Senon runtuh negara Argentina. Masih ingat gak? Masih. Itu ya, golongan-golongan unsur sampai 8. Itu unsur semua. Unsur adalah suatu molekul yang sudah tidak bisa dipecah lagi. Apakah kita butuh unsur-unsur dalam bentuk single? Iya. Contoh, kalsium. Nah, kalian tetap membutuhkan unsur-unsur dalam bentuk satuan single. Contoh kalsium. Apalagi? Zinc. Apalagi nak? Zat besi, Fe ya. Ada lagi apa? Fosfat. Ada lagi apa? Zn. Seng. Ada lagi? Ada lagi? Oksigennya gabungan. Oksigen sudah gabungan ya. O2 kan? Hidrogen. Nah, kalau hidrogen single kita nggak butuh kan? Adanya hidrogen single itu kalau sudah di tubuh. Ya, tapi kalau asupan dari luar hidrogen enggak. Natrium. Tapi natrium nggak bisa langsung natrium ya. Pasti dia masuknya kayak NaCl kan, garam. Nah itu masuk ke tubuh kita sudah dalam bentuk kumpulan unsur dan lain-lain.
kita tetap butuh itu. Nah, kenapa? Karena molekul-molekul unsur itu sebagai salah satu pemantik atau aktivator dari enzim. Enzim nggak bekerja maksimal kalau nggak ada unsur-unsur tadi. Kamu memakan banyak vitamin C, atau kalian memakan banyak vitamin, kalau vitamin D nggak bisa dimakan ya, dia bisanya di apa namanya, diubah bentuk gitu, nah, diubah bentuk. Provitamin D yang dimakan, provitamin D itu dikonsumsi. Kalau nggak ada sinar matahari, nggak bisa diubah menjadi vitamin D. Cukup nih vitamin D-nya banyak, kalian dapat dari daging, dari macam-macam vitamin D-nya kenceng. Tapi kalian berangkat naik mobil, kacanya riben tertutup gitu ya. Terus keluar udah di lobi, cuaca mendung. Masuk ke kelas AC, jendela ditutup. Pesen makan ya Gojek, misalnya diantar. Kalian udah dapat paparan sinar matahari secara langsung. Jadi tetap aja kalian tidak akan mendapatkan vitamin D yang dalam bentuk aktif, nggak bisa. Karena untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D, kalian harus kena sinar matahari. Bu, sinar lampu gimana? Nggak bisa, lambdanya nggak nyampe. Lambdanya kurang kurang panjang, sehingga seandainya pun berubah itu hanya sepersekian molekul ya, sedikit sekali. Beda kalau adik-adik dapat sinar matahari secara langsung. Panjang gelombang. Ya, panjang gelombangnya beda. Waktu Bu, saya jalan-jalan juga sih pagi jogging jam berapa? Jam 5. Nggak ada matahari. Jam 6. Enggak maksimal juga ya, Dek. Walaupun kalian senam, ya walaupun kalian jogging, tapi tetap nggak dapat sinar mataharinya gitu. Jadi jogging pilih waktu yang mataharinya sudah terbit. Sebetulnya kalau kalian mau yang paling bagus ya, sinar mana yang paling bagus itu lambda pada saat jam 8, lambda pada saat jam 10 sampai jam 2 siang. Tapi kan nggak mungkin ya, kalian kan kuliah tuh. Nah, berarti paling tidak di durasi-durasi waktu itu sempatkan untuk berjemur sebentar lah. Gak harus jogging, yang penting keluar sebentar kena sinar. Sebetulnya yang paling bagus di jam 12 sampai jam 1. Cuma kan ada resikonya. Gedenya paling maksimal, tapi resikonya juga paling maksimal. Apa itu? Kanker kulit. Sinar UV. Jadi kita pakai yang nggak maksimal aja deh, tapi sudah optimal ya. Optimal itu di jam 10 sampai jam ya 11 ya, kurang lebih ya. Kalau udah jam 12 itu sebetulnya paling bagus jam 12. Cuma resikonya juga yang paling tinggi. Jadi berjemurlah di jam-jam 10 sampai jam 11 atau di jam-jam 1 sampai jam 2. Bu, biasanya kalau pagi-pagi itu jam 7 sampai jam 8. Boleh nggak Bu? Ya boleh, tapi itu sebetulnya nggak optimal gitu ya. Ada, tapi nggak optimal. Boleh optimal tadi jam 10, 11, jam 1, jam 2. Itu yang optimal. Nah, itu kita belok sedikit. Oke, kita lanjut. Nah, unsur-unsur dasar pada organisme hidup itu ada 4 komponen utamanya. 1 ada karbon, 2 ada hidrogen, 3 ada oksigen, 4 ada nitrogen. CHO itu penyusun karbohidrat dan juga lipid. Sedangkan unsur N, nitrogen, itu penyusun dari asam amino atau protein, makromolekulnya protein. Jadi kalau sebetulnya unsur yang paling urgent dibutuhkan untuk hidup, ibu bilangnya hidup ya, bukan berarti sehat, kuat dan seterusnya, enggak. Untuk hidup itu ada 4, CHON. CHO penyusun karbohidrat dan lipid, N CHON itu penyusun dari asam amino, dalam hal ini adalah protein. Termasuk dalam konteks ini adalah DNA. Nah, DNA juga membutuhkan unsur nitrogen.
Yang di alam terdapat dalam bentuk CO2, H2O, NH3. Kita kan nggak mungkin jadi memilih, saya mau menghirupnya oksigen aja. Ini bukan oksigen, nggak jadi dihirup. Kan nggak mungkin ya, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Jadi kita tidak bisa menyaring oksigen atau karbon dioksida yang dihirup, nggak bisa. Ya, tapi yang jelas ketika di dalam tubuh kita, kalau ada molekul-molekul yang tidak dibutuhkan, itu akan diekspirasi lagi. Jadi nggak apa-apa, kita nggak harus memilih oksigen yang kita hirup, nggak bisa karena ya mau nggak kelihatan gitu juga kan. Tapi hati-hati kalau di di gua, di sumur yang dalam, atau kalian ada di ruangan yang sangat pengap, itu sebaiknya dihindari. Kalau itu kan jelas-jelas yang banyak di situ adalah karbon dioksida, bukan oksigennya. Nah, masalahnya di tubuh kita kalau karbon dioksidanya lebih dominan, kita bisa keracunan. Bukan berarti CO2 di tubuh kita nggak ada ya, Dek. Tetap ada, nah. Cuma konsentrasinya lebih sedikit. Lebih sedikit. Kalau lebih banyak, otomatis kita pasti langsung pingsan tuh. Ya, karena CO2 itu sifatnya beracun. Oke. Terus apalagi kalau CO doang, karbon monoksida itu 100 kali lipat lebih beracun, berbahaya. Ya, karena dia 100 kali lebih kuat mengikat Hb, ya diikat Hb dibandingkan karbon dioksida ataupun oksigen. Kita bisa kok ngecek di ruangan ini banyak oksigen atau enggak. Kalau kalian nyalakan korek, nyala, itu berarti ada kandungan oksigen. Kalau di gua nggak nyala, berarti karbon dioksidanya dominan, tinggi. Jangan pernah masuk ke ruangan tersebut. Itu bisa diidentifikasi dengan tadi yang paling mudah ya, pakai korek. Unsur-unsur dasar tersebut akan membentuk molekul organik atau subunit monomer, yaitu ada asam amino, monosakarida, dan juga nukleotida. Asam amino penyusun apa ya, Dek? Protein ya. Monosakarida penyusun karbohidrat. Jadi adik-adik gak usah bingung kata-kata monosakarida dengan glukosa. Monosakarida itu adalah nama-nama kumpulan molekul-molekul. Kalau glukosa itu adalah salah satu nama molekulnya. Jadi glukosa, terus apa? Galaktosa itu adalah beberapa contoh dari monosakarida. Gitu ya. Kalau banyak berarti polisakarida. Kalau jumlahnya 2 disakarida, kalau jumlahnya 2 sampai 8 oligosakarida, kalau lebih dari 8 itu baru polisakarida. Polisakarida contohnya apa, Nak? Gula pasir itu polisakarida. Terus susu itu disakarida karena ada laktosanya di situ. Terus fruktosa itu juga disakarida. Pada apa? Pada buah ya, buah yang sudah rano, matang, manis itu fruktosa. Terus ada lagi, adik-adik tahu ini kitin? Kitin tuh apa ini? Sayap kumbang. Sayap kumbang itu juga karbohidrat, tapi jenis kitin. Ada lapisan lilinnya. Itu polisakarida. Nah, macamnya banyak. Nanti ada satu kuliah khusus tentang itu ya. Kita lanjut. Nah, monomer tadi kalau digabung akan membentuk makromolekul atau akhirnya membentuk polimer. Nah, polimer itu ada 4 deh. 1, ada protein, ada polisakarida, itu boleh kalian garis miring nanti karbohidrat ya. Karbohidrat dan polisakarida itu sama. Ya, sama. Boleh pakai salah satu. Boleh pakai polisakarida, boleh pakai karbohidrat. Kemudian asam nukleat. Apa itu asam nukleat? DNA. Ya, DNA itu juga termasuk makromolekul. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya, Dek? Yang di belakang tadi mengangkat tangan. Mau tanya?
bahasa yang paling tepat kita pakai istilah lipid ya. Kurangi menggunakan bahasa lemak, pakainya lipid. Nah, lipid tersusun dari asam lemak dan glikosol. Kalau adik-adik menyebutnya lemak itu maksudnya asam lemak, jadi lebih kecil dibandingkan istilah lipid. Oke. Nah, selanjutnya makromolekul tadi akan saling berikatan secara non-kovalen, membentuk molekul yang lebih kompleks disebut dengan supramolekul. Nah, supramolekul itu adalah contohnya berupa organela sel. Ya, itu disebut dengan supramolekul. Ini gabungan antara lipid, protein, dan juga karbohidrat. Tiga komponen ini akan membentuk supramolekul. Khusus untuk yang asam nukleat itu tersusun dari basa-basa nitrogen. Maksudnya supramolekul juga, tapi bukan lipid, bukan protein, bukan karbohidrat. Jadi dia khusus dari basa-basa nitrogen. Dan itu hanya ada di dalam inti sel. Ya, supramolekul di sini ada membran plasma, kromosom, aparatus Golgi, retikulum endoplasmik, dan lain-lain. Nah, masing-masing organela akan membentuk suatu fungsi unit kehidupan terkecil yang disebut dengan sel. Oke, jelas sampai di sini. Setiap sel punya komponen yang beragam. Contoh, sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan punya dinding sel, sel hewan tidak ada. Sel tumbuhan ada stroma, grana, klorofil. Kalau pada sel hewan tidak ada. Kalau pada sel tumbuhan ada vakuola besar, kalau pada sel hewan tidak. Sebetulnya ada vakuola ya dek, tapi fungsinya beda. Kalau pada tumbuhan itu untuk tempat cadangan makanan, kalau pada sel hewan itu sebagai alat transportasi atau organ sekresi, bukan ekspresi, sekresi. Jadi dia menghasilkan bulatan-bulatan utuh yang berisi bisa protein ya, bisa lipid, dan macam-macam. Lebih kepada fungsinya sebagai alat transportasi. Tapi kalau pada tumbuhan fungsinya sebagai cadangan makanan, gitu ya. Terus berarti kalau di sini bisa kita simpulkan supramolekul merupakan unit fungsional atau yang disebut dengan sel. Nah, ini kita bahas. Yang pertama, monosakarida. Sakar itu artinya gula. Terdiri dari 3 unsur, ada karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Rasio itu apa rasio? Perbandingan. Koefisien ya. Perbandingan boleh, koefisien boleh. 1:2:1. Berarti C6 H12 O dan seterusnya. Kalau C12 H 24 O 12. Berarti ada 2 molekul glukosa. Ada 2 molekul. Monosakarida berikatan satu sama lain melalui ikatan glikosidik, membentuk molekul yang lebih kompleks. Antara lain disakarida itu kalau 2 molekul, oligosakarida itu kalau 3 sampai 8 molekul, polisakarida itu kalau lebih dari 8 molekul. Ya. Contohnya tadi yang monosakarida itu ada glukosa. Kalau disakarida itu ada laktosa. Kalau oligosakarida itu ada apa ya contohnya? Apa contohnya nak? Maltosa. Maltosa. Maltosa masuknya disakarida. Dextrin. Dextrin itu masuknya disakarida.
Kemudian yang polisakarida itu contohnya amilum, zat pati, atau gula. Nah itu maksudnya polisakarida. Maltosa maksudnya disakarida ya. Lanjut, polisakarida merupakan polimer monosakarida. Fungsi utamanya sebagai komponen struktur membran atau dinding sel yang berfungsi sebagai sumber energi. Ingat ya dek, karbohidrat sumber energi utama, tapi lipid sumber energi terbesar. Protein sebetulnya fungsinya bukan sebagai sumber energi ya, tapi dalam kondisi ekstrim, kondisi tertentu dia bisa digunakan sebagai sumber energi. Tapi nanti efeknya dia menghasilkan benda-benda keton. Nah itu cukup merugikan bagi tubuh. Nah sebetulnya kalau masih cukup dengan karbohidrat, kita tidak akan perlu memecah lipid dan juga protein. Tapi bagi orang-orang yang mau diet, karbohidrat batasi asupannya. Supaya apa? Supaya tubuh mencerna lipid dan juga protein. Protein sebetulnya kalau sampai dicerna jelek ya, kurang bagus. Harusnya yang dicerna lipid. Nah makanya kenapa orang diet itu mengurangi jumlah asupan karbo. Seratnya banyak, karbonya yang dikurangi supaya lipid yang dicerna. Lanjut, yang dijumpai banyak di alam, contohnya amilum, tepung ya nak, zat pati, tepung. Nah, itu. Terus buah-buahan yang masih mentah itu juga banyak mengandung amilum. Dan juga selulosa, keduanya merupakan rangkaian D-glukosa. Selulosa contohnya apa? Kalau manusia jarang ya makan selulosa ya. Kalau hewan sering, apa nak? Itu buahan yang berkayu ya terutama ya. Itu dia makan selulosa. Rumput maksud ibu. Rumput itu selulosanya banyak. Tapi kalau manusia jarang makan selulosa jarang. Kalau hewan oke lah selulosa mereka konsumsi. Kalau manusia enggak. Biasanya amilum. Berikutnya lipid. Lipid di sini masih tanda kurung ya. Kalau karena membawa persepsi adik-adik sekarang kita kalau ngomongin lemak bahasanya kita ganti menjadi lipid ya, nggak lemak lagi, tapi lipid. Lipid merupakan rangkaian hidrokarbon, berarti dua unsur, ada hidrogen, ada karbon. Zat yang larut dalam pelarut organik, contohnya ada klorofol, bensin boleh atau bensin, dan sukar atau tidak larut dalam larutan air contoh. Tadi pernah tahu klorofol? Tahu klorofol? Pernah ngebiru? Enggak ya, jangan klorofol. Bisa pingsan. Kalau adik-adik mau dicoba pakai apa namanya tikus, ketika penelitian yang sudah selesai mau membunuh tikusnya atau eutanasi itu boleh pakai klorofol. Teteskan beberapa tetes, taruh di kapas, masukkan tikusnya ke dalam botol yang sudah diisi kapas berisi klorofol tadi, dia pingsan dalam kurang lebih 2 menit. Kalau diteruskan, artinya tidak dibuka, itu dia bisa mati. Nah, jadi klorofom ini cukup berbahaya dan sifatnya ini mudah meledak. Jadi hati-hati. Besok di praktikum kita modul 1-3 pakai klorofom. Jangan coba-coba kalian serahkan ke teman kalian di hidungnya pingsan nanti ya. Jadi jangan pakai. Terus kalau mau pakai klorofom pakai masker ya nak. Ya harus pakai masker juga. Karena dia obat keras, karena dia cairan keras. Besok kalau pakai klorofom harus pakai gloves ya, pakai sarung. Nah, lemak atau lipid itu bisa masuk ke larutan. Contoh misalnya minyak kalian masukkan ke bensin, larut ya? Larut ya. Tapi kalau dimasukkan ke air, minyak di atas atau di bawah? Airnya yang di bawah, karena kelarutannya berbeda. Nah, terus klorofom, bensin
Alkohol juga ya, itu masuk pelarut-pelarut organik. Solvent. Ya, itu yang nggak bisa melarutkan dalam air. Berarti kalau supaya bisa larut harus di pelarut-pelarut organik gitu ya. Terus di kelas ibu, kalau ada yang ngantuk boleh cuci muka. Kalau ada yang ngantuk boleh cuci muka. Terus kewajiban teman di sebelahnya adalah memijat dan mempertahankan supaya dia tidak jatuh pada kantuk yang dalam. Ya. Karena ngantuk itu wajar ya dek, bukan suatu dosa. Tapi kalau ada yang ngantuk boleh silakan cuci muka, atau teman yang di sebelah itu ini loh nak, ujung jempolnya nih silakan dipijet, pasti dia langsung mulai. Oke, berikutnya lipid juga berperan sebagai sumber energi. Sumber energi paling besar, paling utama. Nah, kenapa? Karena kalorinya 2 kali lipat lebih besar dibandingkan kalori pada karbohidrat. Oke, terus lanjut. Macam-macam lipid yang terdapat di dalam tubuh kita. Karena lipid itu kumpulan banyak monomer-monomer lipid. Di antaranya ada asam lemak. Asam lemak. Jadi kalau ada di makan gorengan, itu yang apa? Asam lemak ini. Iya. Kolesterol. Makanya dikatakan gorengan itu tidak baik bagi orang-orang tertentu, bagi orang-orang yang kelaparan itu baik ya. Ada yang bilang sering makan gorengan dan sebetulnya kalau jumlahnya dibatasi nggak masalah ya dek. Tapi kadang kan orang konsumsi nggak ada aturan tuh. Asam lemak di dalam tubuh kita itu pasti diregulasi. Tapi kalau jumlahnya berlebih dia disimpan. Nah simpanan itulah yang tidak bagus. Simpanan itulah yang tidak bagus. Jadi kalau ada obesitas sentral di perut, di mana lagi? Paha. Mana lagi? Pipi, mana lagi? Leher. Leher jarang sih ya. Mana lagi nak? Lengan. Nah itu berarti sudah ada penumpukan asam lemak di dalam jaringan lemak. Itu yang harus dibakar. Tapi enak. Tapi enak asam lemaknya ya. Nah kalau mau kita mengkonsumsi asam lemaknya tinggi, berarti antioksidannya juga harus tinggi dan aktivitasnya juga harus banyak. Boleh makan gorengan setiap pagi boleh, tapi setiap pagi juga kalian harus jogging minimal itu, atau push up minimal itu. Ya, kalau jogging menguranginya di seluruh tubuh. Kalau push up menguranginya di perut dan seterusnya. Aduh bu, tapi enak ya nggak apa-apa, tapi harus diimbangi dengan berat. Berikutnya triasil gliserol. Nah kalau ini banyaknya di apa nak? Organ-organ dalam pada hewan. Contohnya apa? Jeroan. Enak juga. Nah, ya triasil gliserol Sak napas. di Mati serangan tadi ya, jantung. jeroan-jeroan ayam lah ya, sapi lah ya, kambing lah ya, itu banyak. Rempelor-rempelor banyak nih gliserol. Terus gliserofosfolipid. Nah kalau ini di daging ya, kalau yang nomor 3 itu nggak begitu buruk nah, karena dia biasanya proteinnya tinggi, jadi nggak masalah. Kemudian yang keempat kolesterol. Nah, kolesterol ini 2 versi. Ada yang berupa HDL, ada yang berupa LDL. Kalau adik-adik mengkonsumsinya HDL, nggak apa-apa, bagus. Semakin tinggi semakin bagus. HDL banyak di apa? Alpukat. Apalagi? Minyak kelapa, ya. Itu yang nabati lah ya, itu bagus, makin tinggi tuh makin bagus karena dia kolesterol yang berfungsi untuk proteksi mengalirnya dari jantung ke seluruh tubuh, nggak masalah. Nah beda cerita yang LDL ini. Kalau yang LDL didapat dari mana nak? Tadi jeroan, apa lagi? Gorengan, apa
Apalagi? Kiki Apa? Fast food, ya. Apalagi junk food. Nah, itu rata-rata yang dihasilkan bukan kolesterol HDL, tapi kolesterol LDL. Itu yang buruk. Kenapa? Karena dia bermigrasi dari perifer menuju ke jantung. Bagi orang dengan gangguan metabolisme LDL bisa menyebabkan resiko aterosklerosis atau apa namanya? Penyumbatan pembuluh darah karena menuju ke jantung. Nah itu krusial. lemah. Kalau sudah sampai aterosklerosis ada resiko penyakit Jantung. stroke, ya, stroke, gagal Gagal jantung. ginjal, ya. Gagal jantung lah. Gagal ginjal, ya. Gagal jantung lah. Apa ya, gangguan ini loh, gagal sirkulasi darah. Sumbatan. Gangguan sirkulasi darah artinya apa? Sel-selnya kan mati ya karena nggak teraliri sistem peredaran darah, mati udah nggak bisa digerakkan. Nah, stroke itu salah satu pemicunya adalah tingginya kadar LDL dibandingkan HDL. Standarnya berapa nak? 200, nggak boleh lebih dari itu. Ya. Berikutnya 5, sphingolipid. Kalau sphingolipid itu bagus juga ya, banyak di daging. Kalau sphingolipid konsumsi tinggi nggak masalah. Yang berbahaya itu yang asam lemak, gliserol, sama kolesterol LDL. Itu yang harus dijaga konsumsi. Orang kurus belum tentu loh kadar kolesterolnya rendah. Terkadang orang kurus pun memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Karena itu nggak disimpan. Nah, kolesterol itu disirkulasi di peredaran darah. Beda sama lemak. Orang obesitas pasti asam lemaknya tinggi. Aku yakin tidak mungkin tidak. Tapi belum tentu kolesterol di dalam peredaran darahnya tinggi, belum tentu. Orang kurus belum tentu kolesterolnya juga rendah. Karena itu tidak terlihat ya. Dia hanya bisa diukur pakai itu pengukur kolesterol itu ya. Nah, itu diukurnya lewat situ. Nah, ini harus diperhatikan. Banyak kan yang ada gangguan apa namanya stroke ya nak, stroke mendadak nih nggak pernah dirasa karena nggak pernah ngerasa sakit gitu, tapi ternyata diukur LDL-nya berapa? 300, 400, padahal orangnya kurus, nggak obes gitu. Makan daging terus. Salah satunya tadi konsumsi, kalau itu udah pasti gaya hidup ya, pola makan. Berikutnya asam lemak merupakan asam karboksila dengan rantai hidrokarbon yang panjang sebagai rantai samping. Di dalam tubuh jumlah karbonnya itu antara 14 sampai dengan 20 dan biasanya genap ya. Biasanya genap. Makanya karbohidrat aman. Kenapa? Karena dia ada tanya? Oh, karena molekulnya genap. Kalau yang molekulnya ganjil itu nanti yang disebut dengan radikal bebas. Nah, molekul karbohidrat yang kehilangan satu karbonnya itu akan menjadi radikal bebas. Makanya tidak hanya konsumsi lipid yang berlebihan, konsumsi gula berlebihan pun juga tidak bagus. Kenapa? Karena nanti menjadi cikal bakal radikal bebas. Salah satunya ya, salah satu cikal bakal radikal bebas. Nah, radikal bebas itu kayak ini jomblo, dia butuh pasangan dengan cara halal maupun haram. Nah, maksudnya gimana? Kalau halal ya dia menikah, kalau haram berarti dia menjadi perebut. Nah, siapapun lah itu yang ditemuin direbut. Entah molekul dari asam amino, molekul dari lipid, bahkan sampai DNA. Yang bahaya nih, kalau molekul yang direbut itu adalah basa nitrogen dari DNA. Pasti tidak lain tidak bukan akan menyebabkan mutasi. Nah, jadi konsumsi gula terlalu tinggi pun juga beresiko, deh. Harus diatur. Misalnya minum sehari kita berapa liter? 2 liter. Coba kalian bayangkan diri kalian sendiri. Dari 2 liter yang kalian minum itu berapa gelas yang manis? Semuanya bu ya. Udah boba. Habis boba apa? Es teler. Habis apa lagi? Es teh. Habis apa? Es campur. Habis apa? Kopi, ya.
semuanya manis. Kemarin. Iya. Nah, padahal 7 liter itu harusnya yang baik adalah air gula, air putih ya. 7 liter Pasal itu gula. air putih. Kalau gulanya yang dari makanan aja kan. Tapi udah coba deh kalian lihat diri kalian sendiri. 7 gelas yang kalian minum, berapa gelas yang manis? Pesan-pesan ya kurus-kurus. Gak mungkin kan gak mungkin kan kurang dari 1. Pasti ada yang manis kan? Iya bu, soalnya haus. Nah, karena efek gula itu adalah semakin kalian konsumsi, semakin kalian haus ya, semakin kalian haus karena dia absorb ini air. Dia sifatnya menyerap air. Jadi kalau kalian mengkonsumsi 1 gelas teh nih yang manis gitu, nanti rasanya haus lagi. Beda sama air putih yang kalian minum. Itu enggak hidroskopis, artinya menyerap air enggak. Tapi kalau gula itu menyerap air, jadi rasanya harus terus Hidropobik. kalau mengkonsumsi gula. Ada 2 macam asam lemak. Yang pertama asam lemak jenuh, tidak memiliki ikatan rangkap, misalnya asam panutan, asam stearat. Yang kedua asam lemak tidak jenuh, memiliki ikatan rangkap, misalnya asam palmitoleat, asam oleat, asam linoleat, asam arachidona. Di antara 2 asam ini mana yang paling bagus deh? Tidak jenuh. Yang tidak jenuh ya. Yang tidak jenuh itu di buah-buahan banyak, minyak kelapa banyak. Tapi kalau yang jenuh ini di minyak goreng. Terus makanya sebetulnya kan sayuran yang digoreng itu sehat ya. Iya. Yang nggak sehat apa? Minyaknya kan. Itu masuk yang lemak jenuh. Makanya kenapa kalau pernah nggak makan gorengan kalian di tempat apa sih namanya kalau digoreng-goreng itu apa ya? Lamongan ya, Lamongan ya. Kalian makan di Lamongan pernah melihat minyak gorengnya sampai hitam, Oli. makin hitam makin enak katanya. Nah itu sebetulnya karsinogenik ya deh. Iya. Kalau digoreng dengan minyak yang selalu baru nggak apa-apa nak, nggak apa-apa karena dia maksudnya yang tidak jenuh. Tapi pada minyak yang semakin lama sering dipakai itu ikatan rangkapnya hilang, makanya jadi minyak jenuh ya. Minyak jenuh nggak ada ikatan rangkap di situ, jadi makin sering dipakai untuk goreng itu semakin tidak baik, apalagi kalau warnanya sampai hitam ya. Bisa untuk jalan mobil. Ya, kayak gitu ya. Iya. Aduh, yang penting kalau masih sama yang penting kenyang gitu. Ya jangan gitu juga ya deh, kan kesehatan investasi jentok. Lebih baik apa? Masak kan? Iya. Aduh bu, waktunya nggak nyampe yo. Nggak apa-apa mengkonsumsi itu, tapi harus makan antioksidan yang tinggi. Makan juga buah dan Iya. Minum jus buah. jus ya boleh. Beberapa catatan penting yang terkait dengan lemak atau lipid ya. Lipid sebagai sumber energi terbesar ya, ditambah boleh sumber energi terbesar, bukan utama tapi terbesar. Penting untuk proses absorpsi vitamin yang larut dalam lemak. Nah bukan berarti aduh kok saya takut ya mengkonsumsi lipid. Jangan, lipid pun tetap dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalian makan buah dan sayur, daging, tapi tidak mengkonsumsi lipid, tidak bisa juga kita menyerap vitamin A, C. Apa aja nak? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Semua vitamin ini bisa masuk ke tubuh kalau ada lipid. Jadi lipid pun tetap dibutuhkan. Ya. Kalau bisa, berarti bisa ya Bu, kalau vitaminnya banyak, jumlah lemak yang numpuk itu bisa keluar semua gitu, bisa terserap semua sama vitaminnya. Gimana? Ulangi. Lemaknya terserap vitamin. Gimana? Ya lemak apa vitaminnya ikut larut sama lemaknya gitu. Ya, vitamin bisa masuk ke seluruh tubuh, ya bisa diedarkan itu dengan bantuan lipid. Jadi gini nah, vitamin itu
nggak bisa langsung masuk ke darah. Kenapa? Karena vitamin ini sifatnya adalah tidak larut di dalam air. Makanya vitamin A itu kalau di dalam peredaran darah dia harus digendong oleh dua molekul. Satu digendong lipid. Jadi gini, ini ada vitamin D ya, vitamin A, D, E, K. Kita konsumsi nih, masuk ke lambung, dicerna, di usus halus, tapi nggak bisa dimasukkan ke pembuluh darah. Kenapa? Karena untuk bisa memasukkan vitamin A ke dalam pembuluh darah, dia harus dibungkus oleh lipid. Harus dimasukkan ke dalam tas. Tas ini namanya lipid. Tapi tas ini nggak bisa langsung turun ke lantai 1. Sama kayak lipid itu nggak bisa juga diedarkan ke seluruh tubuh. Kenapa? Karena dia sifatnya juga tidak larut dalam air. Makanya tas ini harus dibawa oleh ibu ke lantai 1. Ibu ini berfungsi sebagai protein transporter. Jadi lipid itu bisa bergerak ke seluruh tubuh kalau digandeng oleh protein transporter. Contohnya apa? Albumin. Contoh gitu. Jadi bisgrim ini bisa sampai lantai 1, bisa sampai dekanat, ruang dosen, Pak Baji ya, terakhir. Itu kalau ibu yang bawa. Nah, ibu ini adalah protein transporter. Contohnya ada albumin, globulin, itu protein transporter. Gitu ya, Pak. Jadi percuma dong kita mengkonsumsi tadi vitaminnya banyak, tapi kita diet lipid banget, nggak bisa juga, gitu ya. Jadi proporsi itu yang penting. Jelas sampai di situ? Oke, lanjut lagi. Mengkonsumsi lipid sangat penting agar tubuh mendapatkan asam lemak yang esensial. Karena ada asam lemak yang kita nggak bisa menghasilkan sendiri, nah. Memang harus dari makanan. Itu yang esensial ya. Oke, ini merupakan asam lemak esensial, merupakan asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada omega 6, misalnya asam linoleat, asam arachidonat, dan ikatan rangkap pada omega 3. Nah, kita nggak bisa menghasilkan omega 3 dan 6 itu sendiri. Kita harus mengkonsumsi apa? Ikan, daging boleh ya, tapi paling tinggi itu pada ikan. Omega 3 dan omega 6 itu harus dari eksternal, harus dari makanan. Ikatan rangkap pada omega 6 dan omega 3 ini tidak dapat disintesis pada tubuh manusia ya. Padahal omega 6 dan omega 3 itu mempengaruhi kecerdasan, dalam hal ini mengaktifkan sel-sel di otak ya. Jadi penting. Oke, berikutnya TAG atau triacylglycerol. Lipid yang dijumpai terbanyak di dalam tubuh. Kenapa nggak terbanyak? Karena dia penyusun sel, ya. Dia sebagai salah satu komponen makromolekul penyusun struktur dari sel. Makanya jumlahnya banyak. Bukan komponen membran biologis, berfungsi juga sebagai sumber energi, disintesis dan disimpan dalam adiposit apa ya? Jaringan lah. Berikutnya gliserofosfolipid. Ini juga merupakan komponen utama membran biologis. Contohnya ada fosfatidilkolin, fosfatidilethanolamine, asam fosfatida, fosfatidilgliserol. Semua ini penyusun sel juga. Jadi menyusun struktur komponen penyusun dari organela sel. Ya. Jarang sih digunakan sebagai sumber energi, enggak. Rata-rata sebagai penyusun struktur dari sel. Ini macam-macam ya, nggak semua ada pada manusia. Nggak semua ada pada manusia. Ada yang khusus pada mikroorganisme. Nggak semua ada pada manusia. Fosfatidilkolin manusia ada. Fosfatidilethanolamine ada. Nah, asam fosfatidat ini yang di mikroorganisme. Fosfatidilgliserol manusia ada. Berikutnya sphingolipid. Ini juga komponen membran biologis.
penyusun struktur sel juga ya. Contohnya ada sphingomyelin, cerebrosida, sama gangliosida. Cerebrosida itu penyusun itu cairan cerebrospinal itu. Nah, jadi molekul itu ditemukan di situ. Kemudian gangliosida itu dia apa? Sel saraf juga ya. Kalau sphingomyelin itu bisa di sel epitel, bisa di sel otot. Berikutnya kolesterol, komponen membran biologi juga. Jadi kalau di struktur tubuh kita, nah kolesterol itu fungsinya seperti paku. Dia mengunci antara komponen-komponen membran sel. Kalau nggak ada kolesterol, sel itu mudah untuk pecah atau sel fragil. Gini, contoh pada sel kanker itu sangat mudah lepas. Makanya ada mekanisme metastasis. Ada yang pernah dengar metastasis? Dia kanker paru-paru. Tapi ada sebagian selnya yang lepas, ya sel kankernya lepas menuju ke organ apa ya, misalnya yang paling dekat deh, lambung ya. Misalnya dia turun nih, selnya migrasi turun ke lambung. Akhirnya dia juga mengalami kanker lambung. Awalnya tadi dari kanker paru-paru nih, migrasi ke lambung, metastasis. Kenapa? Karena sel-sel kanker itu fragil. Nah, dia kolesterolnya itu nggak begitu sempurna, nguncinya nggak begitu sempurna, sehingga sangat mudah untuk lepas. Nah, contohnya situ. Karena kalau sel kanker itu dia belum lengkap bahan bakunya, tapi udah mau membentuk sel yang baru. Pokoknya yang penting membelah terus gitu. Tapi komponennya itu nggak lengkap, makanya mudah untuk lepas, mudah untuk mengalami metastasis. Nah, kolesterol ini merupakan suatu steroid, ya, golongan steroid, perazat untuk asam empedu dan hormon steroid. Contoh misalnya hormon progesteron kalau pada perempuan, hormon testosteron kalau pada laki-laki, hormon apa lagi? Estrogen kalau pada perempuan. Itu semua berasal dari steroid. Steroid ini berasal dari kolesterol. Jadi kalau kalian terlalu diet ekstrim kolesterol, biasanya kalau pada wanita nanti siklus haidnya berubah. Jadi siklus haidnya berubah. Kalau pada laki-laki, kolesterolnya diet ekstrim mempengaruhi apa? Proses spermatogenesis. Itu juga akan mengalami perubahan gitu. Pematangan sel-sel spermanya berubah. Biasanya kondisi-kondisi infertil ya, yang sudah menikah 1 tahun tapi belum ada keturunan, ada gangguan pada pembentukan hormon-hormon steroid karena adanya gangguan fungsi dari kolesterol. Jadi kolesterol pun juga karena itu hormon-hormon utamanya untuk reproduksi. Lanjut, protein ya. Protein dapat berfungsi secara struktural membentuk membran sel, bisa juga berfungsi secara fungsional, yaitu sebagai enzim, hormon, reseptor, dan juga transporter. Tadi kayak misalnya ibu tadi, albumin itu masuknya transporter, insulin itu masuknya hormon. Kemudian kalau enzim banyak ya, enzim itu hampir 70% penyusun tubuh manusia itu adalah protein, yang sebagian besar diperankan oleh enzim. Enzim itu hanya protein, nggak mungkin lipid jadi enzim, nggak mungkin. Enzim hanya dilakukan oleh protein. Berikutnya asam amino, fungsinya membangun molekul protein, perazat hormon. Karena hormon itu ada yang dari kolesterol, ada yang dari protein. Protein itu yang biasanya akhirnya in, insulin misalnya, prolaktin ya, itu dari protein. Kalau yang akhirannya on itu biasanya dari kolesterol, progesteron, testosteron, apalagi estrogen. Nah, itu dari steroid atau dari kolesterol. Asam amino juga bisa berperan sebagai neurotransmitter dan juga pigmen. Apa ya neurotransmitter? Molekul ligan
yang dihasilkan oleh sel syaraf. Kalau pigmen itu zat warna ya, contohnya melanin. Jadi yang menentukan kulit kita putih atau coklat itu sebetulnya bukan skincare-nya ya, walaupun skincare berpengaruh. Tapi yang jelas melaninnya. Kalau pada orang kulit hitam atau coklat, melaninnya lebih tinggi dibandingkan pada orang-orang bule kulit putih, itu melaninnya cenderung lebih sedikit. Nah, ini 20 macam asam amino wajib hafal ya. Hidrofobik. Wajib hafal ya. Ini pasti besok keluar gitu. Dari A sampai paling berarti yang di sebelah kiri itu sifatnya hidrofobik. Apa namanya hidrofobik? Tidak larut pada air. Yang sebelah kanan berarti dari arginin sampai pada treonin sifatnya hidrofilik, larut dalam Valin. hafal besok ya. Oke, berikutnya nukleotida merupakan prazat untuk membentuk asam nukleat, membentuk DNA, terdiri dari gula deribosa, kemudian gugus fosfat. Fosfat itu apa namanya? PO4. PO4 itu fosfat. PO4 ya, 4 yang kecil di bawah, PO4. Gula deribosa, jadi gula turunan ribosa. Sama basa nitrogen organik, itu penyusun dari DNA. Backbone-nya yang mana? Gula deribosa dan juga gugus fosfat, itu backbone-nya. Nukleotida menyusun asam nukleat sebagai berikut. Sebagai tulang punggungnya ada molekul ribosa dan gugus fosfat, letaknya bergantian. Basa nitrogen terikat pada gulanya. Basa nitrogen terikat pada gulanya. Ya, gula ribosa. Ujung 5 memiliki gugus fosfat, ujung 3 memiliki gugus OH bebas. Kalau baca DNA dari 5 ke 3 ya, Dek. 5 ke 3, 5 ke 3. Kalau dia komplementer, bacanya harus selalu dari 5 prime. Apostrof itu bacanya prime. 5 prime. Berikutnya, hampir 100% terdapat dalam nukleus. Kenapa dikatakan hampir, Nak? Kenapa harus dikatakan hampir? Karena ada yang disebut dengan DNA mitokondria. Pada saat pembuahan, sel telur ibu utuh. Sel sperma bapak yang masuk ke sel telur hanya bagian inti. Berarti badan sel dari sel sperma masuk nggak? Enggak. Dia keluar, nggak masuk. Yang masuk hanya DNA-nya saja. Dan itu DNA inti dari DNA sperma. Artinya apa? Berarti seluruh fungsional DNA ibu ikut dalam proses embriogenesis berikutnya. Tapi tidak semua DNA bapak akan berkembang di dalam embrio tersebut. Makanya kenapa kalau sifat, ya sifat terus apa lagi? Postur tubuh itu cenderung mirip, nggak selalu juga sih ya, cenderung mirip ibu karena DNA mitokondrianya ibu, ayah nggak ikut di situ. Tapi kalau kecerdasan, intelektual itu lebih ke ayah karena DNA-nya hanya DNA nukleus, bukan DNA mitokondria. Itu ya, paham ya, Nak? Jadi DNA itu ada yang di DNA mitokondria, ada yang di DNA nukleus. Kalau pada ibu berkembang semuanya untuk si anak nanti. Kalau pada bapak hanya yang diwariskan yang DNA nukleus saja. DNA mitokondria tidak diwariskan ke keturunan berikutnya. Dikatakan 100% karena hampir 100%, nggak semua karena DNA mitokondria ada juga. Sisanya terdapat dalam organel
pakai nukleotida yang lurus, maksudnya double helix ya. Kalau yang melingkar hanya ada pada prokariot. Kalau yang lurus itu maksudnya yang double helix itu pada eukaryot. Dikit lagi. Purin primitif. Nah, ini basa penyusun DNA. Purin tersusun dari adenin, guanin, pirimidin, sitosin, timin, urasin. Coba kita pakai jembatan Tondai deh. Kalau purin apa ya bahasanya ya? Purinak kali ya. Purin, adenin, guanin, purinak. Satunya apa? Pirimidin UTC gitu kali ya. Pirimidin UTC. Terus purinak, pirimidin UTC gitu ya. Biar ingat, biar nggak kebalik-balik. Karena biasa keluar di meja. Oke, ada purin, ada pirimidin. Terus gulanya gula ribosa kalau pada RNA dan deoksiribosa kalau pada DNA. Bahasa N gula disebut nukleosida, bahasa N gula fosfat disebut dengan nukleosida. Mana yang backbone? Nukleosida atau nukleosida? Ngawur. Nukleosida. Konten. Pengennya matem ya. Oke, berikutnya. Molekul yang termasuk dalam asam nukleat dua ya dek, ada DNA, ada RNA. Pada DNA molekul gulanya deoksiribosa tadi sudah, tapi bahasanya hanya 4. A, G, C. Bentuknya untai ganda atau double helix. Tapi kalau pada RNA gulanya hanya ribosa. Bahasanya apa yang bilang? Timin ya, diganti sama rantainya berupa rantai tunggal. Nah, itu ditemukan banyaknya di mana deh? Di sitoplasma ya, bukan di inti sel. Kalau DNA di inti sel, kalau RNA rata-rata sudah ke arah ke retikulum endoplasma. Dia melayang-layang di sitoplasma atau di sitoplasma. Dan apa fungsinya? Faktor genetik, cetak biru keturunan, cetak biru molekul protein ya. Kalau ini rusak, otomatis pasti yakin ada mutasi genetik. Mutasi genetik yang fatal bisa menyebabkan Nah, kalau RNA itu cetak merah ya. Tadi kan cetak biru, ini cetak merah. Cetakan yang bisa digunakan untuk membentuk asam amino, kemudian dimaturasi membentuk protein. Untainya tunggal, ada tRNA, ada rRNA, ada mRNA. Kalau tRNA apa nak? Transfer RNA ya. Kalau rRNA ribosom. Jadi khusus rRNA ini hanya membentuk protein ribosom saja. Dia tidak bisa membentuk protein yang lain, hanya ribosom saja. Kemudian mRNA messenger, fungsinya menyampaikan pesan cetak biru dari dia. Ya. Definisinya ini contoh ya, contoh dari supramolekul berupa membran sel itu sifatnya impermeable, jadi hanya zat-zat tertentu yang bisa masuk ya deh. Enggak semua zat itu langsung bisa masuk ke dalam sel ya. Semi. Kalau sifatnya hidrofobik bisa masuk langsung ke sel. Kalau hidrofilik nggak bisa. Jadi ligannya harus ditangkap oleh reseptor ekstra seluler. Membran nanti
kuliah ibu tersendiri aja ya. Karena ada kuliah ada nggak di ibu di kuliah itu tuh nanti ada membran sel, ada transfer membran. Indikasi jatuh. Kalau yang ini masuknya ke komunikasi sel, nanti dijelaskan sama Pak Adil. Ya ibu, nanti ini membran sel. Nanti di membran sel. Prinsipnya kalau integral itu apa namanya, dia tembus ya dek, tembus membran sel. Kalau yang perifer itu hanya yang menempel. Terus fungsi protein di dalam membran sel itu ada yang berfungsi sebagai reseptor, enzim, transporter atau karir, ada juga yang ion channel. Lebih umumnya untuk komunikasi sel. Cuma komunikasi sel nanti di aku sama gitu ya. Oke, habis ya. Senang banget. Habis ini kuliah siapa? Oh, sampai 12.30.